Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mir'atuz Zakia Ramadhani dengan NIM 2104011111019 dari mahasiswa jurusan Psikologi angkatan 2021 kelas C. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester 1 Pancasila saya dengan mengusung tema reaktualisasi atau penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkup universitas dan pondok pesantren. Di sini saya mengangkat dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan Pondok Pesantren Nurul Madinah Bangil. Dengan narasumber yang tidak kalah kerennya, yakni mahasiswa jurusan Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada, alumni mahasiswa pendidikan bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan pengurus putri di Pondok Pesantren Nurul Madinah Bangil. Jadi, reaktualisasi atau penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan di setiap lingkup, baik dari skala kecil maupun skala besar. Contohnya di universitas dan pondok pesantren. Nah, alasan dari reaktualisasi atau penerapan kembali nilai-nilai Pancasila ini merupakan alasan pertama, yakni Pancasila ini merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia, dan Pancasila juga merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus mampu merealisasikan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya, baik tadi di skala kecil maupun dari skala besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada saudara Fala An-Nabil. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk beberapa menit ke depan. Ngomong-ngomong, Nabil ini merupakan mahasiswa jurusan Teknik Fisika di Universitas Gadjah Mada. Keren banget, Bil. Oke, di sini saya akan bertanya-tanya sedikit mengenai reaktualisasi atau penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Di sini saya hanya akan menanyakan tentang penerapan sila ke-1 sampai ke-5. Dari sila pertama dulu. Bagaimana penerapan sila pertama di Universitas Gadjah Mada, Bil? Baik, untuk penerapan sila pertama di universitas saya ini, kan sila pertama ini isinya ketuhanan yang Maha Esa ya, jadi masuk ke nilai toleransi dalam beragama. Jadi untuk di kelas saya sendiri, biasanya toleransi ini sudah biasa, karena di kelas saya sendiri berbagai macam penganut agama ada, jadi tidak perlu dipermasalahkan lah. Karena kami juga selalu membahas sesuatu dan berdiskusi sesuatu itu secara universitas apa itu universal, jadi nggak pernah mau menyentuh atau menyenggol ke agama ini atau agama itu, seperti itu. Jadi tidak ada yang membeda-bedakan antar satu agama dengan agama lain ya? Ya, tidak ada. Baik. Selanjutnya untuk penerapan sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu penerapannya di Universitas Gadjah Mada sendiri bagaimana? Baik, jadi isi dari sila kedua ini kan kemanusiaan adil dan beradab ya. Biasanya dalam proses pembelajaran, dosen di kelas saya biasanya tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga ingin mengetahui apa yang ditangkap oleh mahasiswanya, apa yang ada dalam pikiran mahasiswanya. Jadi dalam proses pembelajaran ini, kami biasanya sering melakukan diskusi antara mahasiswa dengan dosen tentang apa yang ada di pikiran mahasiswa dengan dosen. Biasanya dosen akan meluruskan dari pemikiran mahasiswa tersebut yang dirasa kurang atau salah.
Jadi menurut saya itu sudah termasuk dalam penerapan sila kedua, yaitu keadilan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, jadi hubungan dosen dan mahasiswanya sendiri sangat erat ya, dan dosennya juga tidak membanding-bandingkan antara kelas satu dengan kelas yang lainnya. Ya, alhamdulillahnya tidak. Baik, lanjut ke sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Bagaimana penerapan sila ketiga di Universitas Gadjah Mada sendiri? Kalau untuk penerapan sila ketiga ini, Persatuan Indonesia, diambil contoh dari kegiatan ospek atau dalam kelas atau dalam satu departemen saya tidak pernah membedakannya. Ini kan ini berasal dari satu Indonesia, dari berbagai daerah. Kami tidak pernah melakukan diskriminasi daerah ini atau daerah itu. Biasanya kami malah ingin share tentang apa yang ada di daerah itu, ingin lebih tahu lain, lebih lanjut lagi, mengetahui apa yang ada di daerah itu, khasnya apa, seperti itu. Jadi kami kadang ya ingin bermainlah ke sana secara bergantian gitu. Terutama lagi kan di kelas ini kalau proses pembelajaran kan dirasa cukup sulit, jadi saling membantu. Jadi tidak ada yang mendiskriminasi antara satu budaya dan budaya yang lainnya ya, dan nggak ada yang merasa bahwa budayanya sendiri itu merupakan budaya yang paling baik. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, penerapannya sendiri dalam lingkup Universitas Gadjah Mada bagaimana? Baik, dalam penerapannya, tapi sekali lagi mohon maaf saya ambilnya dalam skala kecil. Nah, dalam penerapannya ini, saya ambil contoh dalam kegiatan ospek jurusan saya. Kami ditugaskan untuk membuat misalnya ini, kami sudah disediakan desain logo tersebut oleh para pengurus dari angkatan kami. Nah, untuk menentukannya itu kami biasanya para panitia ini tidak langsung memutuskan secara sepihak memilih ini, memilih desain ini, memilih logo ini. Nah, mereka semua ini biasanya akan melakukan polling, entah itu melalui polling di Line ataupun melalui Google Form, terapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkup universitas. Baik, untuk sila yang terakhir yakni sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya sendiri khususnya untuk dari segi keadilan di lingkup Universitas Gadjah Mada sendiri seperti apa? Baik, kalau menurut saya ini sudah diterapkan ya, dalam bentuk misalnya saja UKT. Di universitas saya ini tidak ada perbedaan antara dari jalur SNMPTN, SBMPTN maupun mandiri. Nah, biasanya kan di univ-univ lain ini UKT-nya yang dari jalur SNM dan SBM ini lebih murah ya.
berbanding terbalik dengan yang dari Mandiri karena harus membayar uang gedung. Nah, dalam universitas saya, dalam jalur Mandiri ini uang gedungnya ditiadakan. Jadi menurut saya cukup adil karena memang fokusnya kan lah sampai membayar uang gedung itu. Jadi hak kita ini sama dalam membayar UKT. Bahkan yang jalur Mandiri ini pun masih tidak apa, kan kita tahu ada yang memang UKT untuk jalur Mandiri ini di beberapa univ itu ada yang sudah ditetapkan. Misalnya saja golongan 1, misalnya ini ya, untuk golongan 1 fix 8 juta, tidak bisa kurang atau lebih. Dan itu biasanya UKT-nya lebih mahal. Nah, kalau di univ saya ini, UKT-nya yang jalur Mandiri, SBM dan SNMPTN ini masih disesuaikan. Jadi menurut saya sudah diterapkan untuk sila kelima ini. Oh iya, tambahan ini mendapatkan fasilitas yang sama, tidak ada perbedaan. Dari kelas pun saya rasa tidak ada pembeda dari jalur SNM, SBM, ataupun Mandiri. Tetap Jadi di UGM sendiri itu sudah menerapkan sila kelima ini, salah satunya dalam bentuk UKT ya. Jadi nggak ada perbedaan baik yang dari jalur SNMPTN, SBMPTN atau Mandiri. Dan juga mendapatkan fasilitas yang sama. Baik, mungkin cukup itu dulu yang perlu saya tanyakan. Saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau pertanyaan-pertanyaan saya yang kurang pas di hati Anda. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada saudari Nuril Mamlu'atul Istiqomah. Terima kasih atas kesempatannya sudah rela meluangkan waktu. Ngomong-ngomong, saudari Nuril ini merupakan teman dekat saya dulu semasa di Pondok Pesantren Nurul Madinah. Hai Nuril. Hai. Oke, di sini saya akan bertanya sedikit mengenai reaktualisasi atau penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Madinah Bangil. Pembahasan pertama yang ingin saya tanyakan, Pancasila di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Madinah itu seperti apa sih? Dan apa masih kental penerapan nilai dari masing-masing sila tersebut? Oke. Penerapan nilai-nilai Pancasila di Pondok Pesantren Nurul Madinah tidak kalah dengan penerapan nilai-nilai Pancasila pada sekolah pada umumnya. Penerapan nilai-nilai Pancasila di Pondok Pesantren Nurul Madinah ini masih terbilang kental karena terlihat dari cara bersosialisasi antara santriwan juga santriwati. Bagaimana cara mereka bersosialisasi pada teman-temannya. Baik. Tapi di antara santriwan dan santriwati pasti ada batasannya kan? Batasan pasti ada. Iya, karena saya mengetahui jikalau ada santriwan dan santriwati berkomunikasi jika tidak ada kepentingan, maka akan dikenai takzir. Betul? Iya, betul. Boleh berkomunikasi asalkan pembicaraan tersebut menyangkut dengan kepentingan pondok. Oh, begitu. Baik-baik.
Oke, ke pembahasan kedua, saya ingin menanyakan, apakah terkadang ada perbedaan dari segi penerapan sila tersebut? Misalnya, masih ada yang bertindak menyeleweng dari nilai-nilai Pancasila? Ya, mungkin memang masih ada beberapa santri yang salah penerapan dalam nilai-nilai Pancasila. Tetapi untungnya sudah tidak banyak santri lagi yang salah penerapan pada nilai-nilai Pancasila tersebut. Jadi, kalau dibilang ada apa ya, kayak setiap generasi itu pasti beda dong tingkat pelanggarannya itu ya. Beda. Dan tingkat pelanggaran itu bisa tergantung dari sistem kepengurusannya juga. Oh iya. Kadang ada juga di pondok pesantren yang terlalu ketat sehingga ada santrinya yang saking ketatnya itu sampai dia memberontak karena tidak tahan akan segala peraturannya tersebut. Kalau biasanya juga ada peraturan di suatu pesantren yang nggak seberapa ketat, tapi semua santrinya itu nggak jarang melakukan pelanggaran gitu. Apakah di Pondok Pesantren Nurul Madinah juga begitu? Kami sebagai pengurus juga tidak bisa terlalu mengikat, karena jika kita terlalu mengekang, pasti banyak santri juga yang semakin memberontak. Karena itu juga tidak terlalu mengekang, juga tidak terlalu membebaskan. Gitu. Oke. Keren banget pengurusannya. Next, Terima kasih. ya. Saya juga mau tanya, apa Anda rasa reaktualisasi Pancasila di lingkungan pesantren Nurul Madinah ini sudah efektif? Oke. Jika saya lihat dari penerapan cara mereka bersosialisasi sudah efektif dan terbukti mereka telah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Berarti sudah efektif penerapan Pancasila di lingkungan pesantren. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pendapat Anda tentang perbedaan kelompok di pesantren? Kan biasanya ada orang-orang atau santri-santri yang membentuk kelompok atau kubu-kubu sendiri. Ya. Mungkin di kepengurusan saya ini sudah tidak ada lagi kubu-kubu seperti itu. Tapi pernah dulu sebelum saya menjadi pengurus memang ada kubu-kubu seperti itu. Jadi saya menanggapinya wajar saja seperti itu. Karena kadang ada lebih tepatnya lebih ke sekumpulan orang dari satu kamar tertentu. Dan jika pun ada, mungkin tidak sampai menimbulkan pertengkaran. Dan jika menimbulkan pertengkaran itu pun hanya karena masalah sepele dan mungkin saja tidak sampai merugikan orang lain. Jadi di Pondok Pesantren Nurul Madinah sekarang nggak ada. Misalnya ada santri yang menciptakan kubu sendiri, tapi mereka itu tidak merugikan orang-orang di sekitarnya gitu ya. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Kan Nuril nih sebagai pengurus ya. Bagaimana cara Nuril ini untuk mereaktualisasi atau menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Madinah ini?
Oke, saya sebagai pengurus dalam bentuk merealisasinya, saya harus bisa memberikan contoh-contoh kepada adik-adik saya, kepada santri-santri luar pengurus agar bisa lebih mendalami nilai-nilai Pancasila. Tetapi saya tidak hanya menyentuhkan, juga saya harus bisa menerapkan agar santri-santri luar pengurus dan adik-adik saya ini harus bisa mengikuti apa yang telah saya contohkan. Jadi mungkin sebagai pengurus tidak hanya bisa ngomong, tetapi juga bisa menerapkan. Iya, kan juga ada tuh istilah yang mengatakan kalau hanya ucapan tanpa perbuatan itu ya omong kosong, nggak akan terrealisasi lah. Iya, kayak misalnya Benar. kita nih sebagai pelajar, kalau kita pengen buat punya prestasi, pengen doang, di ucapan doang, aku pengen punya prestasi gitu. Tapi nggak ada tindakan sama sekali dan sukanya rebahan, nggak pernah belajar ya, sama aja. Prestasi itu hanya aja ada di ucapan sendiri kan, nggak nggak akan pernah itu terrealisasi gitu. Ya. Oke. Aku punya pertanyaan terakhir ini. Apakah di Pondok Pesantren Nurul Madinah itu masih menerapkan sila ketiga dan kelima, yakni persatuan dan keadilan? Jelaskan menurut pendapat Nuril sendiri. Justru menurut saya di Pondok Pesantren Nurul Madinah ini sila kelima dan sila ketiga dan sila kelima lah yang sangat-sangat diterapkan oleh seluruh santriwati di seluruh Pondok Pesantren Nurul Madinah ini. Seperti nilai keadilan. Nilai inilah yang sangat dijunjung tinggi oleh warga Pondok Pesantren Nurul Madinah. Maka dari itu, sang ketua harus lebih bijaksana dan harus bisa memberikan keadilan yang sama untuk anggota pengurusnya dan untuk santri-santri luar kepengurusan. Seperti ini, dulu pernah ada kita. Salah satu pengurus pernah membuat kesalahan, pernah membuat pelanggaran. Tapi setelah dia membuat pelanggaran, tidak ada tindak lanjut dari ketua pengurus. Dan karena tidak ada tindak lanjut dari ketua pengurus itulah salah satu santri keluar kepengurusan, dia memberontak dan bertanya, "Mbak, dia kenapa kok tidak mendapatkan takziran? Sedangkan kita yang membuat kesalahan kecil mendapat takziran." Karena itu sekarang di kepengurusan saya lebih ditekankan nilai keadilan. Meskipun yang membuat kesalahan itu pengurus, kita tetap memberikan takziran. Gitu. Dan untuk nilai persatuan. Nilai persatuan ini juga termasuk salah satu nilai dari Pancasila yang sangat melekat pada santriwan-santriwati Pondok Pesantren Nurul Madinah. Seperti contohnya, mereka tidak membeda-bedakan tahta dalam pertemanan dan tidak memilih-milih teman atau membuat kubu-kubu sendiri. Dan saking kuatnya nilai persatuan, sampai-sampai satu santri sakit, semua santri lainnya ikut sakit juga. Dan karena itu, seluruh warga Pondok Pesantren Nurul Madinah dipulangkan oleh pengasuh. Wah. Oh iya. Iya, dan ini mungkin masih terbilang baru saja, baru beberapa bulan. Tapi bukan COVID kan ya? Alhamdulillahnya bukan.
Cuma seperti memang seperti apa ya, terpengaruh dari cuaca. Oh iya, kan sekarang juga cuacanya nggak menentu tuh, kadang hujan, kadang panas, gitu kan? Iya. Jadi semisal di Pondok Pesantren Nurul Madinah itu ada yang dipanggil Neng atau dari keluarga dalam sendiri mondok di situ, berarti jika dia melanggar peraturan maka akan tetap dikenai sanksi ya. Iya, tetap saja. Karena meskipun dia memiliki tahta atau nama Ning, jika dia membuat kesalahan, tetap saja kita sebagai pengurus memberikan dia hukuman. Atau tidak itu kita langsung melaporkan kepada keluarga dalam jika dia membuat suatu kesalahan tidak apa ya, gimana ya gini, kita langsung kita serahkan kepada dalam dan langsung diberikan hukuman tersendiri oleh keluarga dalam. Gitu. Baik. Berarti dapat disimpulkan bahwa di Pondok Pesantren Nurul Madinah sendiri, reaktualisasi Pancasila sangat efektif sekali dan tidak diragukan lagi jika sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Kan di pesantren juga berbasis Islam ya, jadi ya palinglah saling menghargai gitu. Kan semuanya juga beragama Islam, nggak mungkin dong Ya, ada agama lain di situ ya kan? Ya, di situ mungkin ya, untuk penerapan sila pertamanya sangat efektif sekali dan sangat terjadwal pastinya ya. ya, benar sekali. Oke. Dan sekarang mungkin ada takdiran tersendiri untuk santri-santri yang melanggar atau yang tidak mengikuti jamaah sholat. Di sini sekarang sudah terlaksana dengan hukuman Miss Alpha di setiap minggunya untuk santri yang tidak mengikuti jamaah atau tidak mengikuti ngaji. Wah, keren sih kepengurusannya, keren. Patut diacungi jempol kalau ini mah. Terima kasih. Ya, pesan dari saya semoga kepengurusan di Pondok Pesantren Nurul Madinah tetap seperti ini dan semua santrinya juga tetap mematuhi peraturan yang ada di Pondok Pesantren Nurul Madinah pastinya tanpa adanya santri yang melanggar peraturan dan santri yang bisa dibilang nakal gitu. Amin. Semoga tidak ada yang seperti itu. Iya, amin. Oke, Nuril. Makasih udah nyempetin waktunya buat aku wawancarai. Dan mohon maaf apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan atau menyakiti hati Nuril sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, di sini aku mau mengapresiasi Nuril banget sebagai pengurus. Udah mampu sampai titik ini menjadi pengurus juga. Dan tetap semangat habis ini lulus ya. Habis ini mulai mau mencari masa depan yang sesungguhnya. Semangat ya. Terima kasih. Semangat juga untuk kamu. Oke. Makasih Nuril. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Kak Felida Aprianingrum SPD. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk beberapa menit ke depan. Ngomong-ngomong, Kak Felida ini merupakan alumni mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
dan beliau juga merupakan guru khitbah pada matriks bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pasuruan. Oke, di sini saya akan bertanya-tanya sedikit mengenai reaktualisasi atau penerapan Pancasila di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atau UINSA. Oke Kak, saya mau menanyakan pendapat Kak Felida mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan saya yang pertama, Pancasila di lingkungan UINSA itu seperti apa dan apa masih kental penerapan nilai dari masing-masing sila? Langsung dijawab. Iya, langsung dijawab. Oke. Jadi untuk penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya sendiri sangat kental tentunya. Kenapa seperti itu? Karena kampus itu kan merupakan tempat belajar untuk mahasiswa, dan UINSA sendiri di dalamnya itu terdapat banyak organisasi kan, terdapat Ormada, UKM, dan organisasi lainnya, yang mana di organisasi tersebut itu menjadi ladang untuk penerapan Pancasila sendiri. Lah untuk penjelasannya nanti mungkin bisa saya jabarkan di penerapan masing-masing sila seperti itu. Untuk keseluruhan penerapan Pancasila sendiri di lingkungan kampus sudah sangat baik atau sangat kental sekali seperti itu. Baik, jadi penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan UINSA sudah sangat baik ya, Kak? Ya, seperti itu. Selanjutnya, apakah terkadang ada perbedaan dari segi penerapan sila tersebut? Misalnya, masih ada yang bertindak menyeleweng dari nilai-nilai Pancasila? Tolong diulang, nggak jelas suaranya. Oke. Apakah terkadang ada perbedaan dari segi penerapan sila tersebut? Misalnya, masih ada yang bertindak menyeleweng dari nilai-nilai Pancasila? Oke. Kalau dikatakan menyeleweng mungkin enggak ya, tapi yang namanya perbedaan itu pasti ada ya, apalagi di UIN Sunan Ampel Surabaya sendiri itu mahasiswanya nggak cuma dari Surabaya aja, tapi ada dari berbagai daerah. Dari Aceh ada, dari Sumatera ada, pokoknya dari berbagai daerah itu ada. Maka yang namanya perbedaan juga pasti ada ya, tapi perbedaan itu ya hal yang biasa dalam sebuah lingkup organisasi ataupun di sebuah lembaga. Tapi untuk dikatakan menyeleweng mungkin nggak ada ya, mungkin ya cuman ada perbedaan budaya seperti itu aja. Kalau dikatakan menyeleweng enggak ya, belum seperti itu. Berarti dari perbedaan-perbedaan tersebut itu bisa menimbulkan persatuan ya? Ya, seperti itu. Baik-baik. Selanjutnya, apa Kak Felida rasa reaktualisasi Pancasila di lingkungan UINSA itu sudah efektif? Tolong diulang. Baik. Apa Kak Felida rasa reaktualisasi Pancasila di lingkungan UINSA itu sudah efektif? Oke. Untuk dikatakan efektif, kita lihat dulu ya dari segi sila yang mana. Pancasila kan silanya ada 5 ya. Ya, ini yang sampai maksud itu yang sila yang mana yang dikatakan efektif. Tapi kalau menurut saya untuk dilihat secara keseluruhan, ya seperti yang saya katakan tadi, penerapan Pancasila bisa kita lihat dari organisasi-organisasi yang ada. Dari situ kita bisa mendapat gambaran bahwasannya penerapan Pancasila itu ya sudah diterapkan di organisasi tersebut. Seperti itu. Baik Kak, berarti di sini harus dijabarkan lebih lanjut dalam setiap sila.
Nah, pertanyaan saya yang sekarang, penerapan pada masing-masing sila itu seperti apa? Misalnya pada sila pertama tentang ketuhanan, seperti itu, Kak. Oke, nah untuk pertanyaan ini tolong sampean tanya satu-satu serta sampean sebutkan sila satu itu apa, Baik, sila kedua apa, sila ketiga apa, silakan. untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sila yang pertama ini, penerapan di UINSA sendiri seperti apa? Dengan toleransi, Oke, dengan mayoritas agamanya kan, semuanya pasti Islam. oke, untuk sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi untuk sila yang pertama sendiri, tentunya kalau dilihat dari nama kampusnya aja udah Universitas Islam ya. Iya. Jadi tentu di dalamnya itu pasti terdapat banyak kegiatan-kegiatan Islami ya. Nah, untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ini penerapannya bisa kita lihat dari misal ketika ada PHBI, misalkan Maulid Nabi lah. Di UINSA sendiri ketika ada PHBI itu selalu mengadakan peringatan ya. Jadi misalkan ada hari Maulid Nabi. Waktu itu sebelum pandemi, UINSA biasanya tuh bikin UINSA bersolawat ya untuk memperingati Maulid Nabi. Nah dari situ sendiri kita sudah bisa lihat bahwasannya dengan memperingati Maulid Nabi itu adalah merupakan salah satu bentuk daripada pengamalan bentuk lain bisa kita lihat jadi di UINSA itu ada apa ya namanya aku lupa ya apa ya ini di setiap selesai sholat berjamaah itu ada kultum ya. Setiap sholat zuhur sama sholat maghrib sama isya biasanya tuh mesti ada kultum. Biasanya namanya apa ya? Khotib itu juga selalu menanamkan nilai-nilai keislaman. Nah, dari situ juga sudah jelas sekali bisa kita lihat bahwasanya pengamalan sila pertama Pancasila itu sangat sudah diterapkan di UINSA sendiri seperti itu. Baik, berarti banyak program yang sudah dirilis oleh UINSA sendiri untuk merealisasikan sila pertama ini ya? Oh, banyak sekali. Baik, untuk penerapan sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, itu seperti apa, Kak? Oke, untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Poinnya adil ya di sini, adil. Nah, di dalam kampus UINSA sendiri seperti yang saya katakan tadi, mahasiswanya itu berasal dari berbagai latar belakang ya. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Madura dan lain-lain. Dan setiap mahasiswa itu alirannya nggak sama. Maksudnya ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, kayak gitu. Lah, di UINSA ini kan juga ada UKM ya. Di UKM yang saya ikuti khususnya dulu, sebelum tahun 2000 berapa itu? 2018 itu di UKM Pencaksilat sendiri itu cuma ada satu perguruan, yaitu PSHT, Persaudaraan Hayati Terapi untuk pencaksilatnya. Lah, berhubung mahasiswa ini ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah, yang mana di NU dan Muhammadiyah sendiri itu punya pencaksilat sendiri, itu ingin juga masuk di dalam UKM Pencaksilat. Dan kemudian dari mahasiswa ya walaupun awalnya dipersulit, tapi kemudian kita berjuang untuk bisa masuk di UKM Pencaksilat tersebut. Dan kemudian setelah perjuangan bertahun-tahun, kurang lebih 5 tahunan lah ya, kita naik ke rektorat, akhirnya kita yang dari NU dan Muhammadiyah, Pagar Nusa sama Tebak Suci diizinkan untuk gabung di UKM Pencaksilat gitu. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasannya pihak rektorat itu nggak mau pilih kasih. Artinya
nggak mau hanya PSHT saja yang ada di situ, karena ya itu tadi dilihat dari latar belakang mahasiswa yang nggak semuanya ikut PSHT, ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah, yang mana di masing-masing BANOM tersebut mereka sudah punya pencaksilat sendiri. Jadi dari situ bisa kita lihat bahwasannya pihak rektorat itu menerapkan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi rektorat berusaha untuk adil kepada seluruh mahasiswa yang dengan latar belakang berbeda-beda tersebut. Seperti itu. Baik, apa dari segi yang lain juga sama Kak keadilannya? Gimana? Apa dari segi selain apa ya, selain pencaksilat tadi itu rektorat juga adil? Oh iya, lupa. Di kampus kan ada yang ini ya, ada namanya fasilitas ya. Di UINSA itu ada auditorium 1, sport center 1. Nah, untuk auditorium sendiri itu semua mahasiswa boleh menggunakan asalkan sudah izin ke rektorat. Ya, pokoknya terus naik ke rektorat dulu, kemudian baru boleh menggunakan fasilitas. Ya, selain organisasi, di fasilitas juga seperti itu, bahwa semua mahasiswa itu boleh menggunakan fasilitas asalkan yang sudah ditentukan kampus. Itu. Baik, berarti keadilan di sana sangat dijunjung tinggi ya Kak ya. Mau jelas. Baik, ke sila yang ketiga yakni Persatuan Indonesia. Nah, di sini kan Kak Felida kan ikut UKM Pagar Nusa ya. UKM Pagar Nusa sendiri merupakan organisasi dan di setiap organisasi itu pasti mengedepankan yang namanya persatuan. Nah, dari segi UKM sendiri, UKM Pagar Nusa sendiri, persatuannya itu seperti apa, Kak? Oke. Sila keberapa ini tadi? Sila ketiga. Ya, ketiga. Jadi perlu diketahui bahwasannya di Pagar Nusa itu punya berbagai aliran ya. Jadi Pagar Nusa itu sebagai wadah, dan di dalam Pagar Nusa sendiri itu masih banyak aliran. Lah kita di kampus UKM Pencaksilat Pagar Nusa itu mahasiswanya itu nggak semua satu aliran. Jadi ada yang dari Gasmi, ada yang dari Satria Tunggal, ada yang dari Carang Kuning. Jadi ada berbagai aliran di UKM kita, di UKM Pagar Nusa kita. Lah kita sebagai UKM itu nggak membedakan gitu. Jadi mau kalian dari aliran apapun, kalau di dada kalian sudah ada lambang Pagar Nusa, maka kalian adalah anggota kami, seperti itu. Jadi ya tadi apa namanya, kita berusaha menjadi wadah untuk semua aliran. Kita nggak membeda-bedakan. Pokoknya nomor satu adalah kita berada di bawah naungan Pagar Nusa gitu. Jadi nggak masalah kamu mau dari Gasmi, mau dari Merpati, mau dari Satria Tunggal, mau dari Carang Kuning. Pokoknya kita di sini ada di dalam satu naungan, yaitu UKM Pagar Nusa. Gitu. Nah, dari aliran yang berbeda-beda tersebut itu ada waktunya buat berkumpul bareng nggak, Kak? Gimana? Kan di Pagar Nusa itu alirannya beda-beda. Nah, ada waktunya nggak buat semua aliran itu berkumpul jadi satu gitu? Nah, itu tadi yang saya katakan ya. Jadi ketika sudah masuk di UKM Pencaksilat Pagar Nusa, khususnya di UINSA, itu ketika sudah memakai sakral, maka yang namanya aliran itu nggak ada ya. Jadi ketika sudah pakai sakral hitam dan sabuk hijau, maka identitas aliran itu dihilangkan. Dan di kita itu sama latihan atlet. Mau dia dari aliran A, mau dia dari aliran B, pokoknya kalau sudah masuk di kegiatan, ya sudah, gitu loh, kumpul. Seperti itu. Jadi nggak ada membeda-bedakan. Kalau sudah ada kegiatan, ya harus ikut semua, gitu. Baik, Kak, baik. Itu tadi kan dari lingkup
organisasi ya. Nah, sekarang dari lingkup luas, yakni universitas sendiri. Persatuan di lingkungan UINSA sendiri itu seperti apa, Kak? Nah, untuk yang di lingkup kampus, sampean tahu kalau di kampus itu ada yang namanya ini ya, BEM kampus ya, BEM universitas. Lah, untuk bisa masuk di BEM universitas itu kan dari semua fakultas bisa ya. Mau dia dari fakultas adab, mau dari fakultas tarbiyah, mau dari fakultas akidah filsafat, semuanya bisa masuk di BEM asalkan dia memenuhi syarat. Asalkan memenuhi syarat dan juga dia adalah alumni dari organisasi seperti PMII, HMI, dan lain-lain kayak gitu. Nah, di BEM sendiri dengan adanya ketentuan dengan adanya ketentuan dari semua fakultas boleh ikut, di situ bisa menjadi wadah persatuan dari semua mahasiswa. Jadi nggak cuman arek fakultas, misalkan dari fakultas psikologi tok gitu yang megang BEM, enggak. Jadi dari semua fakultas bisa dibagi dari BEM kampus seperti itu. Oh, baik, Kak. Tapi juga ada di universitas itu yang namanya SEMA, yang anggotanya itu terdiri dari fakultas itu sendiri, ya kan? Di UINSA juga ada, Kak. Jadi gini ya, yang namanya SEMA, DEMA itu ada SEMA U, ada SEMA F ya. Sama udah tahu belum? Sudah. Ya, kalau SEMA U itu kan SEMA universitas ya, itu anggotanya boleh dari semua fakultas. Nah, kalau SEMA F, DEMA F itu yang memang anggotanya harus dari fakultas. Ya masa DEMA fakultas tarbiyah anggotanya masa dari fakultas psikologi kan nggak mungkin kan ya. Jadi yang megang juga anak dari fakultas itu sendiri. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke sila yang keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu penerapannya sendiri seperti apa? Tolong diulang. Baik, pada sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sila keempat ini penerapannya sendiri seperti apa? Nah, untuk sila yang keempat sendiri, ini bisa kita lihat dari ini ya, dari lingkup keseluruhan ya. Bahwasannya ketika ada kebijakan kampus yang tidak sesuai ya, ada kebijakan kampus yang tidak sesuai, itu mahasiswa boleh melakukan audiensi ke rektorat ya. Ini sering banget terjadi. Misalkan waktu itu sebelum pandemi itu ada rame-ramenya UKT-nya naik drastis. Jadi kalau dulu tuh UKT-nya cuma 1 juta 2 juta, waktu itu UKT-nya tembus sampai 11 juta gitu. Jadi mahasiswa yang diwakili oleh BEM dan universitas itu naik ke rektorat untuk melakukan audiensi, yang mana BEM itu mewakili seluruh mahasiswa yang keberatan dengan kebijakan kampus yang mengeluarkan kebijakan UKT sekian. Jadi ya tetap ada prosedurnya. Terus naik ke rektorat, omong-omongan sama orang rektorat, diambil jalan tengahnya gimana. Kemudian kalau sudah audiensi, sudah ketemu sama orang rektorat, menemukan solusi yang baik, ya sudah itu yang dipakai gitu. Dan dari sini bisa kita lihat bahwasannya sila keberapa tadi? Allah, keempat ya. Keempat itu bisa tercermin dari kegiatan ini, gitu. Tapi rektoratnya sendiri bertindak tegas kan, Kak? Maksudnya tidak
menyulitkan mahasiswanya sendiri. Terkadang kan ada rektorat yang bersikap acuh tak acuh gitu. Nah, ini pernah terjadi ya. Jadi nggak setiap mahasiswa yang mau melakukan audiensi itu diterima sama rektorat ya. Waktu itu pernah tahun berapa ya? Saya baru jadi maba waktu itu, 2017. Waktu itu topiknya masih sama, masih seputar UKT. Jadi orang BEM ini ngajak mahasiswa baru untuk rame-rame ke rektorat, demo lah ya. Ini demo, ngajak demo. Itu anak satu fakultas adab waktu itu diajak semua, digiring ke rektorat untuk demo. Kemudian orang rektorat itu ya gitu, nggak menanggapi. Sampai sore waktu itu, padahal demonya itu dari pagi sampai sore nggak ditanggapi. Akhirnya berujung pada adanya demo lanjutan. Yang kemudian satu UNSA turun ke rektorat. Ya nggak semua sih, tapi masing-masing fakultas menurunkan massa untuk terjun ke rektorat. Ya itu tadi, jadi nggak semua aspirasi kita itu diterima sama rektorat. Gitu. Tapi intinya rektorat sendiri sering berlaku tidak sering mengacuh, tidak sering Mengabaikan. tidak sering mengabaikan mahasiswanya. Kalau mengabaikan sih enggak ya. Itu kemarin rektorat bertindak seperti itu karena memang masanya banyak yang turun ke rektorat. Yang mana mungkin rektorat takut ini ya terjadi aksi anarkis mungkin ya, khawatir. Jadi mereka nggak menanggapi. Tapi overall biasanya kalau mau ada audiensi rektorat selalu open. Gitu. Oke Kak, kita lanjut ke sila yang terakhir, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan lagi-lagi pembahasannya mengenai keadilan Kak. Tapi ini mungkin dalam lingkup yang lebih luas ya. Gimana? Di sila kelima ini kan juga membahas tentang keadilan. Tadi di sila kedua juga ada kata adilnya juga. Namun di sila kelima ini mungkin pembahasannya lebih luas lagi. Nah, bagaimana penerapan sila kelima ini di UINSA sendiri? Oke, untuk sila kelima keadilan. Untuk bisa adil itu kan berat ya emang. Iya benar. Berat untuk bisa adil. Nah, kalau menurut saya sendiri, ini belum sepenuhnya terrealisasi ya di kampus ya. Saya rasa nggak di UNSTAD sih, di semua kampus mungkin mengalami hal yang sama. Sila yang terakhir ini, saya rasa belum sepenuhnya teraktualisasi ya di UNSA sendiri. Bisa kita lihat dari misalnya saya ambil contoh para mahasiswa kan punya UKT yang berbeda-beda ya. Yang dari jalur SPAN, SBM mungkin UKT-nya standar nggak terlalu tinggi. Tapi untuk UKT anak mandiri itu nggak ngotak lah. Masa sampai 10 juta gitu kan. Nah dari sini kalau saya lihat, baik anak yang UKT-nya tinggi ataupun rendah itu mereka mendapat fasilitas yang sama. Juga mereka mendapat pembelajaran yang sama. Juga mendapat dosen yang sama di kelas gitu. Nah dari sini bisa kita lihat gitu. Nah terus buat apa yang bayar UKT tinggi-tinggi kalau dapat yang sama yang bayarnya segitu. Nah, dari sini kan bisa kita lihat bahwasannya itu kan belum adil ya, belum adil. Saya rasa nggak di UNSA saja yang kayak gini, semua kampus mungkin juga mengalami hal yang sama. Jadi konklusinya
bahwa sila yang terakhir ini belum bisa teraktualisasi secara sepenuhnya di UINSA khususnya, seperti itu. Iya, apalagi biasanya di universitas itu ya, non-Islam yang umum. Itu UKT-nya bagi anak mandiri sendiri mencapai 50 juta gitu. Sedangkan untuk dari SNM sendiri mungkin 2 juta atau 3 juta, tetapi juga mendapat fasilitas yang sama dan tidak ada perbedaan. Baik, Kak Felida sendiri juga merupakan pengurus dari UKM Pagar Nusa, benar? Ya. Ya. Nah, sebagai pengurus UKM Pagar Nusa sendiri, bagaimana cara Kak Felida ini untuk mereaktualisasi Pancasila di lingkungan UKM Pagar Nusa sendiri? Oke. Ya, jadi saya di UKM Pagar Nusa itu menjadi pengurus selama 3 periode berturut-turut ya. Jadi Wih, keren. Untuk aktualisasi Pancasila sendiri di lingkungan UKM Pagar Nusa khususnya, itu waktu pertama masih awal-awal berdiri UKM, saya pernah mengusulkan di ADART. Jadi setiap organisasi kan punya ADART. Waktu musyawarah akbar itu saya mengusulkan bahwa setiap anggota UKM yang sudah resmi menjadi anggota UKM itu ketika dia datang di latihan, maka dia wajib menggunakan sakral hitam. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa di Pagar Nusa kan alirannya banyak ya. Dan di berbagai aliran itu ada yang punya sakral yang nggak hitam, ada yang sakralnya merah. Kemudian ada juga yang sabuknya putih, ada yang sabuknya merah juga. Lah yang baku, yang di Pagar Nusa sendiri itu kan sakralnya hitam, terus sabuknya warna hijau, terus sabuknya itu diikat di sebelah kanan ya. Jadi untuk aliran Gasmi itu sabuknya diikat di sebelah kiri dan sabuknya warna putih. Jadi waktu itu saya mengusulkan ketika mahasiswa sudah menjadi anggota UKM, maka mau tidak mau ketika dia menghadiri acara atau mengikuti latihan itu harus memakai sakral yang sama, yaitu sakral hitam sama sabuk hijau dan juga ngikatnya harus di sebelah kanan. Karena itu sudah merupakan aturan baku dari pusat. Ya. Jadi mau aliranmu Gasmi, mau aliranmu Satria Tunggal itu wajib pakai sakral hitam dan wajib sabuk hijau. Jadi itu salah satu usaha saya untuk mempersatukan semua aliran yang ada di UKM itu. Jadi kalau ada yang tidak menaati peraturan tersebut, ada punishment-nya, Kak? Nah, itu juga ada di ADART ya. Ketika ada anggota yang melanggar peraturan yang sudah disepakati bersama, maka tentu ada punishment-nya, tapi ya tidak langsung punishment yang berat. Ada tahapannya, misalkan diperingatkan terlebih dahulu ya. Diperingatkan, kalau diperingatkan masih saja melakukan, itu ada yang namanya rapat khusus ya, rapat khusus pengurus. Jadi orang yang melanggar itu kita dudukkan bersama, kita tanyai kenapa kok masih melanggar gitu. Kemudian kalau sudah didudukkan seperti itu tapi masih melanggar, itu konsekuensi terakhir dia di drop out dari UKM seperti itu. Keren banget sih, keren banget. Jadi kesimpulannya sudah banyak nilai-nilai Pancasila yang diterapkan di UINSA sendiri dan di UKM Pagar Nusa sendiri ya, Kak? Betul sekali. Ya, cuman dari sila kelima tadi yang mungkin memang umum di semua universitas tentang tidak stabilnya UKM dan fasilitas yang ada gitu. Baik, Kak. Mungkin itu aja yang mau saya tanyakan. Terima kasih sudah mau menjawab dan meluangkan waktunya.
Maaf apabila ada pertanyaan saya yang menyinggung atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyaksikan tentang perbincangan dengan narasumber-narasumber hebat tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan universitas dan pondok pesantren. Di sini dapat kita ketahui bahwa ada perbandingan-perbandingan di lingkungan universitas dan pondok pesantren. Dan contohnya tadi di Universitas Gadjah Mada tentang penerapan UKT, bahwa di Universitas Gadjah Mada sendiri tidak diterapkan lagi tentang pembayaran uang gedung. Jadi antara mahasiswa yang masuk dari jalur SNMPTN, SBMPTN maupun Mandiri itu mendapatkan UKT yang sama rata dan juga fasilitas yang sama rata. Dan berbeda juga di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang UKT dari berbagai jalur itu masih berbeda dengan fasilitas yang sama. Jadi terima kasih atas antusiasme telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, baik di lingkungan di skala kecil maupun di skala yang lebih besar lagi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.